Ini mungkin yang belum banyak diketahui orang. Pada saat kita bikin sayembara itu, tanahnya belum ada. Tanah di mana akan berdirinya nggak ada. Karena mereka sudah beli tanah di Olele untuk bikin itu. Saya bilang nggak bisa kita bikin museum di Olele. Beberapa waktu kemudian Irwandi mendapatkan tanah ini lebih bagus dekat Belang Padang kan. Nah, itu sangat strategis. Keren Banget. Keren sekali. Itu kalau nggak salah dinas peternakan. Itu kan peternakan. Kenapa Aceh thanks the world, bukan Aceh thanks to the world, ya kan? Karena kita kan thank you kan, bukan thank to you. Gampang aja. Jadi kenapa harus membuat itu dulu? Iya kan tadi. Pak Kun, nah itu dari. Alhamdulillah. Nah, kapan orang Aceh terima kasih? Kata-katanya alhamdulillah. Apa kita tulis alhamdulillah? Gitu. Belanda ini, saya udah bilang itu, thank you and peace. Peace apa bahasa Belandanya kan? Dia kirim lagi, thank you aja, danke aja. Kita udah damai udah lama katanya. Ya sudah, kita taruh. Nah, waktu berapa tahun kemudian, menterinya datang. Menteri Belanda marah-marah. Kenapa kami nggak ada damai? Itu orang embassy Anda tanya lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Kamal Arif, Kamal Abdullah Arif. Lahir tahun 53, jadi umur saya itu 72. Oh, 72 tahun. 72 tahun. Saya lahir di Jakarta karena ayah saya dulu kerja di Departemen Penerangan di Jakarta. Ya, ada kakak saya satu lagi yang juga lahir di Jakarta. Kemudian yang tertua keluarga kami itu masih lahir di Banda Aceh, jadi di Kutaraja ya. Jadi bapak saya kira-kira tahun 50 gitu, pindah ke Jakarta. Nah, sehingga kami ada sebagian yang lahirnya di Jakarta. Pindah karena kerja di Kementerian Departemen Penerangan. Iya, iya. Karena ayah saya dulu sepertinya ya, saya nggak tahu persis, sepertinya kepala kantor penerangan Aceh, bapak saya. Ya. Kepala kantor penerangan. Iya, mungkin yang pertama. Ya, bisa dicek lah, saya nggak tahu persis. Yang pertama ya? Sepertinya ya, karena saya nggak lihat, nggak pernah dengar ada lagi yang sebelumnya, tapi mungkin saja ada. Jadi sekitar tahun 40 berapa gitu ya, ayah saya sudah jadi wartawan Semangat Merdeka, ya, korannya Pak Ali Asmi itu ya. Nah, sepertinya yang mungkin ya nama-namanya itu seperti itu juga dari ayah saya juga ada, karena dia mengarang pantun Semangat Aceh, semangat pantun anak mit, pantun anak muda, pantun urun tuha, nasib Aceh. Jadi kalau saya baca-baca itu kayak sejarah itu berulang gitu, lewat. Itu sedikit tentang saya ya. Aceh ini sangat susah ditulisnya arsitekturnya, ya kan? Kalau arsitektur yang lama kita lihatnya gunungan sama pintu kop, putih, melengkung-melengkung. Kemudian rumah Aceh semuanya, apapun rumah Aceh. Kantor gubernur juga rumah Aceh, kantor bupati juga rumah Aceh. Bagaimana nih arsitektur kita ini? Ya, kalau kita lihat arsitektur Jepang enggak. Dia bagaimanapun bentuknya, apakah dia bulat atau kelihatan Jepangnya. Nah, dindingnya pun dengan dinding pun cukup dia bikin Jepang. Gitu, misalnya arsitekturnya masif gitu. Dinding bisa. Saya kira Aceh juga bisa. Cuman belum keluar dia. Waktu zaman saya itu yang banyaknya ruko berjajar kan pinggir jalan. Ini bukan arsitektur kita ini. Pusing juga lihat. Tapi kalau saya kerja di sini itu juga yang saya buat. Karena proyeknya cuma itu. Bikin toko. Nah, sekarang agak lumayan, sekarang ada bunga-bunganya lah gitu. Kalau dulu nggak ada itu waktu saya mulai bikin ini.
Saya startnya dari situ di sini. Kemudian saya sudah melihat Aceh ini sebenarnya kota air, gitu. Karena bandar Aceh. Mestinya kan kapalnya banyak. Kita kapalnya cuma satu, cuma pergi ke Sabang, terus balik lagi itu lagi. Kenapa begini itu ya? Ada yang keliru ini. Ini mestinya. Dan ketika saya baca peta Belanda itu, Vingbun punya, mula-mula nggak bisa baca saya. Vingbun punya perspektif. Aceh gitu tulisannya. Di bawahnya peta Vingbun tuh ya. Paling terkenal itu peta itu. Ini di mana, bagaimana lihatnya gitu. Nggak bisa baca. Nah, kemudian ada buku Anthony Reid sama Ito, orang Jepang itu. Dia dapat peta dari Lombard. Lombard mendapatkan peta itu entah tahun berapa. Dia dapat, belum sempat dia analisis, meninggal Lombard. Tapi sempat dia kasih tahu sama Anthony Reid ya. Kemudian mereka dapat peta itu di Italia, petanya. Kan aneh peta Aceh ada di Italia. Ini mantap ini. Mulai saya suka itu. Ini kemudian dibaca oleh Ito sama Anthony Reid, ini detail sekali itu. Yang paling saya sukai, nggak ada jembatan. Jadi kota kita ini nggak perlu penjembatan, perahu aja. Di rumah-rumah itu kemudian kanal saluran kan. Pergi ke sana kemari itu sepertinya kota ini memang kota air. Dulu. Tahun itu peta Vingbun kan peta orang Belanda. Nah, peta sebelum Belanda masuk. Saya kurang ingat abad 17 barangkali dia buat itu. Itu nggak punya, Pak. Nggak punya jembatan. Jangan-jangan yang pertama ada jembatan tuh Pantai Perak itu dibikin oleh Belanda untuk logistik militer. Orang Aceh nggak begitu tahu bikin apa, nggak perlu lah. Nah itu yang membuat saya tertarik sama Pulau Gajah. Jadi sepertinya gajah itu berenang. Ke depan Masjid Raya kan ada gajah banyak. Ada gambarnya juga kan, Peter Mundi. Jadi Peter Mundi itu kan gajah banyak kan waktu Idul Adha. Padahal itu kan acara potong kambing kan kalau Idul Adha. Kenapa gajah nih? Dari mana gajah ini? Bisa-bisa jadi itu di Pulau Gajah itu. Ada Pulau Gajah, Pak. Nah, yang bagusnya Pulau Gajah itu lokasinya sekarang dekat Iskandar Muda. Saya lihat di sini juga gajah kan, gajah putih kan. Nah, itu apa ya gitu. Jadi ya saya taruh plakat di situ juga Pak akhirnya. Jadi kalau Bapak pergi ke sana, mudah-mudahan masih ada plakatnya. Kecuali pengrajin tembaga sudah ngorek itu ya nggak ada lagi. Mudah-mudahan masih ada itu. Bapak memasang hampir 20 ya. 20 titik untuk penanda bahwa itu adalah memiliki memori kolektif. Memori kolektif. Sejarah ya. Iya. Tempat itu. Iya. Idenya seperti apa? Iya, karena bacaannya kurang. Iya. Saya cuma lihat itu di foto di peta-peta lama itu kan. Ini gimana sih? Ada Pulau Gajah di situ gitu ya. Terus apa ceritanya? Kurang kan, nggak ketemu lah dengan gamblang menjelaskan itu gitu misalnya dibandingkan dengan misalnya Selawah. Kalau Selawah kan banyak orang tahu ya, Selawah 1, Selawah 2 itu kan tertulis. Yang paling terkenal titik nol itu ya. Kalau titik nol Kota Banda Aceh dari Bapak juga ya, yang masang. Bukan dari saya baca. Yang masang pertama. Ya, yang masang ya. Begini. Jadi saya membaca sejarah, dan sejarah itu sepertinya sudah diakui secara kolektif, tapi nggak tahu di mana. Bagus kalau misalnya kita bisa pergi ke sana, kemudian warga kota tahu inilah titik kita. Nah, itu kan penting.
Kota pelabuhan berarti Pak. kota pelabuhan, bandar. Dan waktu itu sudah terjadi tsunami. Kan sudah tahun 2007 kan sudah tsunami kan. Kampung Pandi itu sudah habis. 1907. Bukan, 2007. 2004 tsunami kan. 2000 enggak, saya bikin itu 2007. Oh, Bapak bikin 2007. Iya. Oh iya iya. Ya. Saya 2007 saya lihat kan Kampung Pandi hilang. Iya. Tapi titik nolnya tetap perlu kan? Iya. Nah gitu. Karena dikatakan oleh sejarah di situ gitu. Titik Nah, nol itu ya. iya, yang menjadi menarik adalah kenapa lalu keraton itu pindah? Siapa yang memindahkan? Ada apa? Harusnya di situ kan. Oh, saya menduga itu tsunami. Karena dia sudah mengalami juga seperti itu, seperti Kampung Pandi sekarang, waktu tahun 2004 itu, maka dia pindah lah. Iya kan? Dia pindahnya ke nggak jauh-jauh amat. Cuman di kawasan keraton itu juga. Artinya apa namanya nih, serangan tsunami ini berhenti sampai situ. Nah, itu raja ketiga yang memindahkan itu. Nah, tolong dicek, di sini ada sih ditulis. Tapi saya lupa namanya, sepertinya Mansur Shah. Sultan Mansur Shah itu yang memindahkan kota dari Kampung Pandi ke keraton. Itu tertulis, Pak. Ada catatannya kapan dia pindah ke situ. Jadi kalau saya berpikirnya ini air ini yang menyebabkan dia pindah. Karena nggak ada cerita perang, nggak ada cerita lain-lain. Gitu. Tetap aja sama bahwa perdagangannya ada, masih tetap lada juga. Dan bahkan kalau lada itu, orang-orang yang mau beli lada itu harus di tangan raja sendiri itu ngambilnya. Jadi raja itu sepertinya ngikutin Nabi Muhammad jadi pedagang gitu. Jadi pedagang juga. Ya? Pedagang. Jadi pedagang itu bukan pekerjaan yang hina, pekerjaan yang nomor satu. Ya, Nomor satu lah. bikin saya. Ya, bandar. Dan lada itu kan pernah membuat kota Salem di dekat MIT itu, di Boston, dekat Boston. Kira-kira setengah jam dari Boston ada kota Salem. Salem itu dibuat dari lada Aceh. Boston Amerika. Ya. Aneh kan? Aneh juga. Peta di Itali, ya Pak ya. Peta di Itali, kota di Amerika. Pada tahun 1600-1700, ketika lada itu hebat sekali, ada orang yang menjadi sangat kaya dari Amerika, namanya Elihu Yale. Yale itu kan jadi universitas. Kebayang nggak Pak? Aceh itu kaya banget. Jadi bisa bikin kota dia, kota Salem di Amerika. Nah, kita kembali Nah, kita turun lagi Pak, Turun lagi ke tsunami. Bapak ke tsunami. terjadi tsunami lagi ada Ya, di sini ya. saya ada di sini. Saya merasakan itu gempa yang katanya 9 Richter itu. 9,3 ya. Saya nggak bisa berdiri, jadi harus duduk aja kita, ya kan? Nah, jadi saya merasakan itu. Terus setelah berhenti gempa itu saya lihat-lihat lah di PLN. Rumah saya di Lamprit Pak, jadi dekat dengan PLN itu kan. PLN-nya hancur kan. Semua saya foto-foto. Fotonya ada nggak? Nggak ingat lagi saya. Bahkan laptop saya kan lagi nyusun disertasi itu. Iya. Laptop saya aja saya nggak ingat tuh. Untung dibawa sama ipar saya. Pakai mobil lain. Saya disuruh masukin anak-anak kecil semua di rumah ibu saya kan. Itu cucu-cucu. Jadi ponakan-ponakan saya yang kecil-kecil semua naik mobil ini yang sama Om Kamal nih. Lari. Sampai ke dekat Simpang 4 sudah nggak bisa lagi. Jadi harus masuk ke rumah orang. Yang saya ingat cuman kantornya Pak Azwar. Jadi saya masuk ke situ. Ya itu sampai sore saya di situ. Dan orang yang di dalam itu masih nggak ngerti, ada yang nggak ngerti tsunami, ada macam-macam.
kalau kita ya sudah tahu itu tsunami. Bapak udah tahu waktu itu? Udah tahu lah. Setelah lari itu Lamprit itu kan PLN yang termasuk besar air di situ kan? besar. Di rumah saya 1,5 meter masuk. Di rumah saya. Jadi rumah yang kita tinggalkan itu, kemudian masuk air 1,5. Cuman dia airnya nggak berdiri begini, Pak. Udah rada reda kan. Airnya itu kan yang menerima itu bagian kampung-kampung Lambaruskep, Lam Dingin. Adik saya di Lam Dingin meninggal. Kemarinnya sebelumnya saya kenduri di rumahnya karena dia mau naik haji. Nah, kemudian dia meninggal di tsunami itu. Nah, seterusnya setelah tsunami, Saya kemudian apa yang Bapak lakukan? 4 hari kemudian saya baru bisa kembali ke Bandung. Ya. Oh, Bapak ke Bandung? Iya, Habis itu? karena kita putus kontak kan sama keluarga ya. Naik apa Bapak ke Bandung? Saya lupa nama pesawatnya, tapi bukan pesawat yang biasa itu. Hercules bukan? Enggak. Pesawat penumpang, tapi hari keempat. Mungkin tiketnya agak mahal sedikit, tapi saya pikir ya sudah saya pulang. Karena saya bawa anak satu kecil. Umurnya berapa waktu itu ya? 8 kali ya, 7 itu. Anak Bapak? Anak saya. Itu dia hampir pergi ke Ulili. Cuman nggak jadi dijemput sama pamannya itu. Nah, setelah itu, Oke, setelah itu, tsunami itu apa aja aktivitas? setelah itu ada teman-teman Jakarta nih. Iya. Saya punya teman-teman di Jakarta. Kemungkinan itu antara lain saya ikut yang pertama kali itu dengan rombongannya Christine Hakim. Oh, Christine Hakim. Ya, Iya, iya. Christine Hakim itu rombongannya itu psikolog gitu ya. Iya. Karena mereka kepengen tahu apakah orang Aceh mau menerima gimana ya? Menerima tempat penitipan bayi itu. Mereka ada yang punya dana untuk bikin itu. Kan banyak anak yatim. Iya. Nah, apakah di Aceh cocok untuk dibikin fasilitas untuk penitipan bayi, anak kecil tuh, atau dia dirawat oleh keluarganya gitu. Tapi nggak semua anak-anak itu kan punya keluarga. Karena waktu itu kita udah nggak punya keluarga lagi juga. Nah, itulah survei yang pertama. Saya ikut. Itu kira-kira 10 hari setelah tsunami lah. Saya sudah balik lagi ke sini dengan rombongannya Pak Ibu Christine tuh. Tapi dengan ibu-ibu. Kebanyakan karena mereka tahu saya orang Aceh itu. Bapak orang Aceh. Bapak yang bawa-bawa gitu lah kira-kiranya. Nah, di sini kita menginapnya di apa sih nama kampungnya itu? Dekat Montasi itu. Nah. No, kesini lagi. Udah lebih dekat lagi. Yang Pak, saya udah tua ini. Ada Bang John lah, di situ ada Bang John. Pak Fuad apa namanya? Yang jadi dirjen pajak atau Fuad ini. Nah itu, bapaknya dia kan Cik Mat Ramani. Nah, kita nginapnya di rumah Cik Mat Ramani. Saya kira mungkin karena Christine Hakim pernah juga nginap di situ barangkali waktu bikin film Cunyadin. Mungkin itu. Nah, itu pertama kali. Ya. Nah, kemudian dia berlanjut. Kemudian saya lihat ini saya kan ya ada ilmu sedikit lah arsitektur ya. Tapi sudah banyak sekali bantuan untuk bikin rumah dan sebagainya itu. Yang belum sepertinya pohon. Karena Banda Aceh itu jadi panas. Pohonnya juga hilang gitu kan. Saya tahu karena saya bikin disertasi ini tahu sekali saya bahwa Banda Aceh itu tempat yang nyaman dan ramah dan banyak pohonnya, rindang-rindang gitu. Kata orang Belanda, tulisannya orang Belanda. Nah, itu orang Belanda itu sepertinya dia residen gitu. Saya agak lupa namanya ya. Ada di bukunya. Tahu-tahunya itu dari mana? Dari Belanda itu Bapak ke Belanda apa? Baca-baca Baca buku aja. Kita tanam asam Jawa. Ya, asam Jawa cocok. Asam Jawa itu kan di pinggir jalan ya. Kalau ini kan Bustanus Salatin. Bustanus Salatin itu segala pohon, Pak.
Kita pernah bikin bukunya, Bustanul Salatin. Pohonnya apa saja, ditulis secara rinci oleh Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri itu kan jadi nama UIN. Itu adalah ulama Aceh yang sangat terkenal juga ya. Nah, dia menulis secara rinci tentang Bustanul Salatin. Antara lain yang dia tulis itu ada sungainya. Sungai itu sengaja dibelokkan. Ya. Darui, Krung Darui. Jadi Krung Darui itu mestinya dia langsung ke sana, itu dibelokin ke sini, masuk ke Krung Aceh. Karena dia melalui keraton. Jadi sepertinya itu adalah bayangan surga, citranya surga. Kan jannatin tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu memang banyak di arsitektur lanskap Islami, itu yang sungainya atau airnya tuh buatan. Nah, Iskandar Muda memotong itu. Katanya itu sebabnya ada kampung Gece. Gece itu artinya dicoret. Jadi sungai yang tadinya ke sana dicoret ke sini itu. Ya terserah itu. Tinggal Bapak cari di arsipnya apakah itu memang sah gitu ya. Tapi itu namanya memori kolektif kalau untuk saya. Betul. Kalau arsitek, memori kolektif is more important. Iya, karena itu yang diingat orang. Memori kolektif. Jadi kita bisa creating things dari memori kolektif. Itu sebabnya saya lihat di sini gitu. Jadi memang ini 3 bab adalah kira-kira yang saya ambil dari disertasi. 1 bab yang terakhir itu implementasi pada tahun-tahun itu. Nah, antara lain dengan menaruh plakat dalam 3 bahasa, kemudian kita taruh di tempat-tempat yang kira-kira nggak begitu dikenal orang. Misalnya bioskop Garuda. Bagaimana Bung Karno bisa pidato di situ? Di mana dia pidato? Apa dia pidato di dalam? Atau dia pidato di luar? Kalau dia pidato di luar, kalau sekarang kita bingung. Di mana orangnya? Sepertinya pada waktu itu, gedung-gedung bangunan di depan bioskop Garuda nggak ada. Sepertinya belum ada. Dan saya udah pernah lihat itu peta yang belum ada rumah-rumah di depan bioskop Garuda. Di situ bisa berdiri Bung Karno. Lalu ke Belang Padang sana. Mungkin. Tapi itu belum ada pembuktiannya. Saya bukan ahli sejarah kali. Saya pembaca sejarah aja. Kayak gitu. Kembali lagi ke apa namanya? Gimana? Keterlibatan Bapak Tsunami. Kemudian apa namanya? Pertemuan dengan Pak Kuntoro gimana? Kuntoro. Oke. Kaitannya dengan BRL nih Pak. Kuntoro pertama kali gimana ya? Kuntoro saya kira entah sebelumnya atau sesudahnya ya. Tapi yang dengan Pak Kuntoro yang paling saya ingat itu adalah tentang Museum Tsunami. Museum Tsunami. Museum Tsunami. Jadi Museum Tsunami itu mula-mula sudah datang ke depan Pak Kuntoro itu maket. Siapa yang tahu tentang maket Museum Tsunami? Kata Pak Kuntoro. Mungkin Pak Kamal tahu, kata orang. Nggak tahu saya siapa itu orangnya. Pak Kamal sudah kerja di BRR? Saya nggak pernah bekerja di BRR. Tapi udah kenal sama Pak Kuntoro ya? Kelihatannya sebelumnya gitu-gitu aja lah. Ya, tahu gitu. Tapi nggak. Saya pernah menjelaskan tentang Bustanul Salatin sama orang-orang BRR tuh. Datangnya ramai sekali. Mungkin mereka kepingin tahu gitu ya. Tapi saya merasa waktu saya menjelaskan itu Pak Kuntoro nggak ada. Edi Purwanto kemungkinan ada. Deputy-nya itu mulai dia tahu saya. Bapak menjelaskan Bustanul Salatin itu nanti ya Pak. Menarik nanti itu. Tapi sekarang ke arah kenapa saya bekerja di bekerja sama dengan BRR. Nah, ya. Konteksnya ya, karena Museum Tsunami. Saya kira itu yang paling bagus saya jelaskan ya, karena banyak sekali yang lain toh. Nah, kalau Museum Tsunami itu tadi sudah ada maket. Artinya sudah ada yang merancang Museum Tsunami. Kemudian dipanggil saya sama Pak Kuntoro.
menurut Bapak bagaimana? Ini katanya tadi ya. Ini ada 3 kubahnya atau ya ada 3 masa. Kemudian dia kasih fungsi-fungsi juga gitu. Ada saya Udah kepilih dari katanya ada 100. Oh bukan Pak, ini sebelum Oh, sebelum lomba. belum lomba. Oh iya, iya. Iya kan? Ya, Jadi kata Pak Kuntoro, ini 3 ini dari Bapak katanya, dari saya. Kenapa dari saya Pak? Karena 3. Oh iya betul. Saya pernah bilang ada Aceh Le Sago. Itu salah satu citranya Banda Aceh. Bapak pernah dengar Aceh Le Sago? Aceh segitiga. Aceh segitiga. Ya, 3. Le itu 3. Sago segi. Sagi, Aceh segitiga. Itu ada segitiganya apa aja itu, Pak? Ada banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Kan Bapak bertanya meaning ya. Iya, Nah, meaning. Ya, meaning kan. Nah, Next time itu. next time. Ya. Apalagi kalau kita pergi ke semua titik. Oke, Ya. yang segitiga itu bisa kita ini terus. Ya, ini segitiga ini makanya dia bikin 3. Nah, apa 3-nya itu Pak? Saya bilang gitu. Oh ini ada lukisan Pak Pirus di sini. Ini ada apa lagi? Ada apa lagi? Menurut Bapak gimana kata Pak Kuntoro? Cukup kita buat? Karena waktu udah nggak ada lagi nih. Mungkin tinggal setahun lagi atau 2 tahun lagi BRR. Kan BRR mulainya tahun berapa Pak? 2008, 2005 sampai 2009 kan? Iya. Kelihatannya itu 2007 saya ketemunya. Kalau nggak 2007 ya 2008 gitu loh. Udah genting waktunya. Jadi ada orang mengusulkan ini, ya ini cepat dibuat. Nah, saya bilang kalau bagus kan ini atau itu. Bagusan ini daripada itu. Ini yang Bapak kasih lihat cuma 1 gitu saya bilang. Menurut saya nggak, kurang fair. Karena paling tidak ada 14 negara yang terkena ya. Iya. Nah, paling nggak itu ada arsiteknya banyak di situ. Jadi kita bukan sendiri bikinnya untuk yang begini. Buat saya ini peristiwa besar juga. Bukan juga, pastilah. Nah, jadi bikin museum yang seperti ini kan tidak benar kalau cuma 1 biji. Apa maksudnya? Sayembara lah. Waktunya cukup nggak? Enggak, saya bilang. Kalau nungguin Bapak aja nggak cukup, Pak. Kita harus, kecuali begini caranya. Pilih 5 konsultan yang besar, yang sudah membuat apapun gitu. Jadi di situ udah banyak arsiteknya, udah jago-jago. Nah, itu tertolong kita. 5 aja Pak, pertandingkan di situ. Siapa yang menang, ya itu kita bangun. Kasih sosialisasi yang cukup untuk masyarakat. Kayaknya masih cukup waktunya, saya bilang begitu. Nah, habis itu rapat mereka tuh. Tiba-tiba keluarnya dia telepon saya, semua ikut, orang Aceh pun ikut, semua ikut. Saya bilang, ampun, nggak sanggup nih bikin penjuriannya. Capek meriksanya dan seterusnya gitu ya. Tapi yang jadinya itu, ketika itu bocor ke masyarakat, wah jadinya akhirnya dibuka itu jadi sayembara besar. Saya disuruh jadi ketua jurinya. Bapak yang ngomong, Bapak jadi ketua jurinya. Mati saya bilang saya ini. Saya lapor ke Jakarta, ke IAI pusat, semuanya kita jadikan juri ya. Orang-orang dari Jakarta. Itu pasti di sini terus. Di sini semua. Nah, pada saat itulah saya mulai, waduh, gimana gitu. Mulai saya sedikit aktif. Memang kalau kita lagi sekolah kan kita agak longgar kan. Ngajarnya juga berkurang, berkurang ya. Jadi saya bisa aktif di sini akhirnya. Nah, itu mula-mulanya awal keterlibatan saya. Nah, kemudian ya terpilihlah. Yang menang ternyata Pak Ridwan Kamil. Belum kenal. Bapak nggak tahu Ridwan Kamil itu siapa? Belum. Ternyata dia tetangga. Ternyata orang Bandung. Orang Bandung dan di Cigadung rumahnya. Rumahnya di Cigadung. Belum jadi wali kota juga. Belum. Dia masih semangat menjelaskan ini. Nah, jadi dengan hati yang dia menjelaskan bahwa dia sungguh-sungguh mengerjakan itu. Nah, itu jurinya antara lain Profesor Pirus ya. Itu ya. Dan sampai wartawan pun ada jadi juri ya. Itu kan sangat susah.
menjadi juri seperti itu. Nah, nanti kami telusuri arsipnya ya. Ya. Juri. Ada Bu Debra, nah, itu Bu Debra apa? Wartawan ya? Debra Yatim. Itu juri itu. Ada Fuad Mardatila. Nah, ada dosen usia Abdullah. Pak Abdullah itu Insinyur Abdullah. Nah, sipil. Nah, dari 100 kepilih satu itu kan. Terpilih ya. Kemudian saya bilang sama Pak Edi Purwanto, Pak, ini kita umumkannya kan tanggal 17 Agustus. Jadi pemenangnya harus 17 dong. Boleh katanya. Dapat hadiah 17. Nggak tahu Pak. Saya nggak urusan kalau berapa. Kalau Pak Ridwan Kamil. Berapa? 100 juta Pak Ridwan Kamil. Oke. Itu ada 1, 2, 3 gitu. Nah, yang terpilih kedua itu protes-protes sama kami. Karena rupanya dia mahasiswa saya. Kenapa bukan saya yang menang? Gitu. Ya, jurinya juga 10 saya bilang. Dan saya nggak tahu itu kamu punya. Jadi benar-benar penjurian. Penjurian. Terus Dan macam-macam dan susah. Bapak sampai proses penjurian atau juga ikut terlibat Enggak. dalam pembangunan? Justru yang waktu pembangunan itu Pak Ridwan Kamil pun tidak terlibat. Oh, tidak terlibat. Iya, itu dia sangat sedih. Sehingga tidak bisa Takut kan? itu ya. Dan namanya sayembara itu kan waktunya singkat dan tidak semua terpikir. Tapi kan konsep yang utuh yang paling penting aja kan. Dan kita mintanya hanya 5 lembar. Itu pun gambar-gambar konsep lah. Kan takut ya kalau nggak pas. Terus ini mungkin yang belum banyak diketahui orang. Pada saat kita bikin sayembara itu tanahnya belum ada. Tanah di mana akan berdirinya nggak ada. Karena mereka sudah beli tanah di Ulili untuk bikin itu. Saya bilang nggak bisa kita bikin museum di Ulili, salinitas ya, asin. Jadi kalau kita ada benda besi itu hilang lah, kan museum itu. Nah, terus itu museum kalau ada tsunami lagi nggak mungkin dia lari. paling enggak saya bilang kita harus berpikir seperti orang yang 1000 tahun yang lalu. Nah, itu orang geologinya yang bilang terakhir tuh pernah ada rapat itu, saya bilang saya kayaknya nggak mau deh kalah sama orang yang 1000 tahun yang lalu, dia lebih pintar dari saya bilang gitu. Kenapa kita harus bikin di situ? Itu kan yang belinya kan nggak enak gitu, yang beli tanah itu. Saya kan jadi orang yang aneh juga kan di rapat itu. Jadi ada dirjennya kalau nggak salah itu dari Jakarta. Dia bilang, saya juga nggak mau jadi orang yang lebih bodoh daripada Sultan Aceh yang ketiga itu. So it's very important itu, Sultan Aceh ketiga itu. Saya pun lupa namanya, Mansur Shah mungkin. Itu kan orang penting berarti. Dia punya ide brilian untuk memindahkan keraton, bukan bikin lagi di Kampung Pandi. Ya kan? Artinya kita tuh seharusnya nggak bikin kantor gubernur di Kampung Pandi kan? Nah, mestinya kita bikin somewhere di tempat yang lebih aman. Nah, itu. Jadi museum itu tidak mendidik kalau kita bikinnya di situ, dalam pikiran saya. Maka itu walaupun udah ada tanahnya, udah dibeli, tapi saya bilang bukan di situ tempatnya. Nah, waktu kita bikin sayembara itu, kepala Bapedanya ada di situ kan? Ya kasih aja tanah di sini aja. Ini buat apa lo? Buat bikin sayembara kan? Ah, cukup segini, cukup. Saya bilang. Ya udah di sini aja katanya. Kepala Bapeda. Nah, waktu itu ada pejabat gubernurnya. Dia datang waktu bukan. Pak Azwar sebelumnya. Pak Irwandi Yusuf enggak. Setelah itu Irwandi Yusuf. Oh, sorry. Ini Irwandi betul. Tapi pada saat itu ada pejabat lah. Dia datang ke pameran itu. Nyo supportan no katanya. Nggak bisa jawab saya. Supportan no. Dikasih sama Bapeda saya bilang.
Oh, lanjut oh, katanya gitu. Nah, beberapa waktu kemudian Irwandi mendapatkan tanah ini lebih bagus dekat Belang Padang kan. Nah, Itu sangat strategis. keren, Keren banget. keren sekali. Itu kalau nggak salah dinas peternakan. Itu kan peternakan. Dinas peternakan. Ada pemain bola, Iya. kepala dinas. Gurumut. Nasir Gurumut. Nah, pemain bola kan. Taman Irwandi. Oh, baru jelas. Baru jelas. Nah, jadi ada ceritanya itu, lokasi juga. Saya bilang, bisa kita taruh museumnya si Pak apa itu ke situ? Bisa. Nah, Pak apa ini nggak pernah datang ke situ karena kita nggak dikasih masuk. Pak Ridwan Kamil, Pemilik gambar. pemenang sayembaranya. Kenapa nggak mau? Bukan nggak dikasih masuk Kenapa? sama Pak Edi. Kalau kita datang nggak jadi mungkin. Kita ini kan rewel. Saya ada ditulis namanya di situ. Adi Piru, saya, Pak Sani, Musim tsunami itu. di plang nama gedenya itu ditulis entah pengawasan atau apa gitulah oleh 3 serangkai dari Bandung nih. Yang satu kan ahli geologi, geofisika tuh, Dr. T. Asani ya. Satu saya arsitek, satu lagi Pak Pirus, Profesor Pirus. Terus dirancang oleh Ridwan Kamil. Dirancang aja. Dia nggak pernah ikut. Nggak pernah memastikan rancangan benar apa enggak. Nggak pernah. Terus gambar kerjanya pun bukan dia yang buat, konsultan lain. Itulah perkaranya. Kan kalau udah sampai ke apa kan jalan sendiri dia di Aceh ini kan banyak yang bisa gambar. Paling penting dia udah nggak rugi dapat. Nah, habis itu. Jadi tiap kali dulu masih ketemu saya sama Ridwan Kamil ya. Ya. Dia bilang, aduh itu saya nggak pernah lihat. Nah, ketika mau diresmikan oleh Pak SBY, Anak bayi saya yang belum pernah lihat. pernah saya lihat. Pada saat dia dibuat itu nggak pernah lihat. Setelah menang Nggak pernah dipastikan lagi. apakah sesuai dengan Kita ide goodbye aja. Yang penting kita bikin sayembara aja. Dan legitimate. Karena menang kemudian disosialisasikan dengan sangat bagus. Tapi waktu pelaksanaannya kita nggak boleh masuk. Kalau kau masuk lama ini. Nah, itu di titik musim tsunami Bapak selesai di situ. Iya. Sampai peresmian. Kemudian titik lain seperti pembuatan monumen Thanks to the World itu seperti apa? Kalau thanks the world, Pak. Nah, saya nggak tahu kenapa orang Aceh itu harus pakai to. Itu pertama ya, bahasa. Kenapa Aceh thanks the world, bukan Aceh thanks to the world, ya kan? Karena kita kan thank you kan, bukan thank to you. Gampang aja. Jadi, Kenapa harus membuat itu dulu? Waktu itu. iya kan tadi. Takun. Nah, itu dari Alhamdulillah. Nah, kapan orang Aceh terima kasih? Kata-katanya alhamdulillah. Apa kita tulis alhamdulillah? Gitu. Dan saya bilang, orang yang Cina itu pun nggak pernah ngomong. Udah azan. Jadi saya bilang Pak Kuntoro, kita pakai bahasa dia aja Pak. 53 bahasa, sangat bagus. Terus idenya adalah menanam pohon di pinggir itu 53 biji. Saya nggak tahu apa betul 53 atau 56, Pak. Negaranya 53. Sepertinya waktu itu Pak Edi tambah lagi dengan apa-apa gitu. Kemungkinan lebih dari 53. Saya kira itu nanti kita hitung lagi. Nah, saya udah nggak ingat. Dan itu karena kita pun nggak tahu nulisnya bagaimana. Kalau bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Cina, ya kita ke embassy aja supaya pasti. Kita surati. Kalau perahunya yang putus itu saya buat sketnya. Nah gitu. Di dalamnya ada segitiga itu. Aceh Lesago. Oh, itu Aceh Lesago. Iya. Dia bentuk tampah Aceh itu. Untuk tampi, nyiru, padi. Itu segitiga bentuknya.
Katanya itu batu begini kan. kata itu Aceh Lesagoya. Nah, itu perahu lah. Di dalamnya tuh, Perahu kan. Nah, di dalamnya itu baru segitiga. iya, Setiap negara pokoknya segitiga yang membedakan bahasa sama benderanya aja. bendera, ya. Bendera dan bahasa, tapi hanya 2 kata. Terima kasih dan damai. Versi mereka semua kan. Versi mereka sendiri ya. Dia kirim, kita cetak. Habis itu Belanda ini, saya udah bilang itu, thank you and peace. Peace apa bahasa Belandanya kan? Dia kirim lagi, thank you aja, danke aja. Kita udah damai udah lama katanya. Ya sudah, kita taruh. Nah, waktu beberapa tahun kemudian, menterinya datang. Menteri Belanda. Menteri Belanda marah-marah, kenapa kami nggak ada damai? Itu orang embassy, Anda tanya lagi sana. Cuman 1, yang lain semua ada. Diminta pakai surat waktu itu. Pakai surat. Itu ada suratnya, cek ya. Cek suratnya itu terkait dengan Pakai surat Bustanul Salatin. Ada satu lagi cerita. Bustani Salatin. Iya, kopnya ke kop kita. Di tempat Bapak ada nggak suratnya ngasih kami lah itu terkait dengan tsunami? Harusnya ada, cuman kan udah lama kali, Pak. Di mana Bapak simpan? I don't know. I don't know. Saya di sini, ada kantor saya di Bandung. Nah, kalau bisa dilacak ya. Kalau bisa dilacak, mudah-mudahan masih bisa. Dapat satu atau dapat dua satu. kaitan dengan tsunami, Oke. kemudian itu bagus. Saya sekali. kira di buku ini masih ada ininya, narasinya ada. Oh, ini cerita apa ya? Ya, yang itu, yang tadi tunggu tadi, terutama yang Belanda tadi tidak mau. Oh, Belanda. Peace. Belanda itu ada nggak di sini ya? Kayaknya yang plakat 20 ada. Kalau yang Belanda itu sepertinya setelah itu. Nah, jadi saya lupa lagi siapa yang pegang gitu. Kan banyak orangnya. Sekarang saya nggak punya kantor lagi, Pak. Udah nggak kuat saya. Terus arsipnya kemana Bu, simpannya? Ya di komputer kita. Yang surat-suratnya kan surat Ya artinya kan di embassy ada. embassy Belanda. Embassy manapun. 53. Amerika ada. Kita kirim, Pak. Dibalas. 2017. Enggak. 2008. Mudah-mudahan ada. Saya dibalas semua ya. Balas. Lewat email ya. Ya karena tsunami itu, makanya dibalas-balas juga. Ini dulu makan dulu. Mungkin cerita kita sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi, banyak cerita aja. Sambung part selanjutnya. Selanjutnya. Tidak bisa berhenti di sini.